Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pembacaan kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30. Saya ingin kita melihat dan merenungkan satu bagian firman Allah, Yesaya 30 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar dengan satu tema renungan Tuhan menunggu. Ya, ada bagian-bagian yang kita dapat renungkan. Mengapa Tuhan menunggu? Ya, karena Yesaya 30 ini menjadi satu catatan bagaimana Yehuda mereka ada dalam keadaan takut ya, karena ada di dalam serangan musuh ya. Ada satu nasihat yang diberikan kepada mereka. Kita lihat Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 dan 16 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Sampai di situ. Ketika Yehuda menghadapi serangan, ya, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, ada satu nasihat untuk tetap tenang, tetap percaya, tetap sabar. Tetapi mereka kemudian memilih untuk tidak sabar, memilih untuk bergerak sendiri. Ya, mereka memilih untuk mencari pertolongan dari Mesir. Ya, mereka tidak sabar karena tidak percaya, dan itu sebabnya mereka mengalami banyak kegagalan. Itu sebabnya mereka mengalami hal-hal yang menghancurkan diri mereka. Ya, apa yang kita dapat belajar hari ini ya, kita seringkali juga ada dalam situasi yang sama dengan bangsa Yehuda ini ya, mengalami ancaman, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Dan seringkali kita berusaha ingin cepat semuanya itu selesai, ingin cepat pergumulan kita itu dapat diselesaikan. Ya, itu sesuatu yang juga memang muncul karena secara umum kita tidak ingin berlama-lama ada di dalam pergumulan, kita tidak ingin berlama-lama ada dalam kesulitan, ya. Namun yang kita belajar, kadangkala kita seperti bangsa Yehuda ini, ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Kita seringkali berjalan dengan cara kita, dengan keinginan kita mengandalkan apa yang menjadi kehendak kita mengandalkan apa yang jadi kekuatan kita. Kemudian kita mengalami kegagalan karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika bangsa Yehuda tidak taat, mereka tidak sabar, mereka mengalami kegagalan, kemudian tibalah pada pesan firman Tuhan yang kita baca tadi. Di tengah-tengah ketidaksabaran ya bangsa bangsa Yehuda, ada ayat firman Tuhan yang berkata di tengah-tengah hal itu Tuhan tetap menunggu. Ya Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita ada dalam pergumulan yang tidak mudah dan kemudian kita jatuh di dalam kesulitan karena kesalahan-kesalahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan ini, Tuhan tetap menunggu kita. Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih kepada kita. Mengapa Tuhan mau menunggu? Ya, kadang-kadang kita tidak sabar menunggu, tapi Tuhan mau menunggu kita. Tuhan selalu memiliki kesabaran untuk kita karena sesungguhnya Dia tidak ingin setiap kita itu binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 saya ingin bacakan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Di tengah-tengah ketidaktaatan bangsa Yehuda dan mereka mengalami
kejatuhan, mengalami kesulitan, Tuhan tetap datang, tetap menunggu dengan kesabarannya. Hari ini mungkin di tengah kegagalan kita, di tengah pergumulan kita, karena ada ketidaksabaran, ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari ingat, ada pesan firman Tuhan. Tuhan menunggu kita untuk kembali. Tuhan menunggu kita untuk kita berbalik kepadanya. Karena Dia tidak ingin kita binasa di dalam pergumulan kita. Tuhan tidak ingin kita terus-menerus ada di dalam kesulitan. Dia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, yang mengalami kekuatan, mengalami pertolongan. Karena itu mari kita belajar apa yang kita perlu lakukan. Kalau kita melihat ada Tuhan yang menunggu kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, di tengah pemberontakan, di tengah kegagalan, Dia tetap menunggu kita. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, mari kita belajar jangan mengabaikan kesabaran Tuhan. Jangan abaikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan abaikan apa yang Dia sudah tawarkan kepada kita. Kitab Nahum pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Karena itu mari kita belajar, Tuhan panjang sabar, Dia menunggu. Waktu kita gagal, Dia menunggu, ayo kembali kepadaku. Tuhan selalu menunggu untuk kita segera kembali kepadanya. Dan karena itu mari jangan abaikan. Dengarkan firman Tuhan hari ini, dengarkan seruan yang diberikan kepada kita. Tuhan menunggu untuk kita kembali kepada Dia dan Dia bisa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu jangan abaikan apa yang Tuhan serukan kepada kita. Dengarkan, Dia menunggu. Mari kita belajar untuk kemudian menghargai kasih Tuhan yang menunggu kita. Yang kedua, kita bukan saja tidak mengabaikan kasih Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita kemudian mengambil langkah. Bukan saja kita menyadari bahwa Tuhan itu menunggu kita, tapi mari kita mengambil langkah untuk segera kembali kepada Tuhan. Kalau kita mungkin ada di dalam situasi seperti Yehuda, yang mengandalkan pikiran kita sendiri, mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan, mengandalkan kekuatan jabatan kita, kekuasaan kita, kepandaian kita, keinginan kita. Mari kita belajar, ada seruan Tuhan. Tuhan menunggu, ayo kembali kepadaku. Tuhan menunggu, ayo cari aku. Tuhan menunggu, ayo ikuti tuntunanku. Tuhan menunggu untuk kita dapat terus kembali kepada Dia. 1 Korintus pasal 15 ayat 34. Firman Allah berkata demikian, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sampai di situ. Hari ini mari kita belajar segera berbalik. Ada Tuhan yang menunggu kita. Apabila kita hari ini ada dalam keadaan jauh berbuat dosa, jatuh di dalam dosa-dosa yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan menunggu. Menunggu untuk apa? Mari kita bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kita terlibat dalam perilaku-perilaku yang keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau itu membawa kita kepada kesulitan, mari kita belajar untuk kembali bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Yakobus 4 ayat 8 memberikan kita juga catatan yang kita bisa pelajari bersama. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Firman Allah menunjukkan kepada kita, mari kita kemudian mengambil langkah. Bukan saja menyadari bahwa Tuhan itu menunggu kita, tapi segera kembali berbalik kepada Dia. Kalau kita tadi berbuat dosa, kita kembali untuk tidak berbuat dosa, bertobat. Dan firman Allah Yakobus 4 berkata, kalau kita jauh dari Tuhan, mungkin kita mulai meninggalkan persekutuan doa kita mulai tidak lagi baca firman, kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari dekat lagi. Tuhan menunggu kita. Tuhan ingin memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat memperoleh pertolongan dari Dia. Hari ini apa keadaanmu? Mungkin kita ada dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah, dalam pergumulan. Ingat, engkau tidak sendiri. Tuhan menunggu
untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu mari berbalik kepada Dia, mari dekat kepada Dia, mari hampiri Tuhan, mari datang kepada Tuhan, mari dekat kepada Dia yang menunggu kita supaya kita dapat memperoleh kekuatan yang baru. Ibrani 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita mau menanggapi Tuhan yang menunggu kita kembali kepada Dia, tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Firman Allah berkata, kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Tepat pada waktunya Tuhan memberikan pertolongan. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan, kiranya ini akan menjadi dorongan buat kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dari Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga atau hal-hal yang lainnya dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih di tengah ketidaktaatan kami dapat belajar Engkau selalu menunggu untuk kami kembali kepadamu. Ampuni kami Tuhan dalam pemberontakan, ketidaktaatan, ketidaksabaran kami. Tapi kami bersyukur Engkau selalu menunggu untuk kami bertobat, menunggu untuk kami kembali kepadamu. Kami mau belajar menghargai kasih Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami seluruh keluarga GPIDI El Shaddai Magelang, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menanggapi kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami keluarga GPIDI El Shaddai Magelang telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami. Kami telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.